Terima kasih Pak. Dan bagaimana nih Ustadz Herfi? Pak Ustadz kan juga seorang Al-Hafiz ya, subhanallah. Bagaimana nih Pak? Pak Ustadz pengalamannya juga, cerita-ceritanya. Iya. Bapak menghafal Quran sejak usia berapa dan motivasinya sebenarnya apa sih Pak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya sangat tertegun sekali ya dengan kisahnya Pak Agus ini. Anaknya 11, penghafal semua gitu ya. Memang di situ ada satu keyakinan di mana di dalam Al-Qur'an itu ada bunyi begini ayatnya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Itu diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala yang artinya adalah dan telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk dipelajari. Jadi Al-Quran itu mudah dipelajari, dihafal, dibaca, ditadaburi itu mudah. Kata Allah, fahal mim muddakir. Mau nggak kalian belajarnya? Nah itu. Jadi mungkin tadi motivasi dari Bapak Agus juga membuat satu keyakinan bahwa Al-Quran itu insya Allah bisa dihafal oleh siapapun, dipelajari oleh siapapun. Ya, asal ada kemauan, nggak mesti harus anak ustadz baru bisa menghafal Quran. Ya, kayak berenang juga kita bisa renang, bapak kita bukan perenang, gitu ya. Sama aja dengan keahlian-keahlian yang lainnya. Jadi itu mungkin semangatnya, spiritnya dari situ. Kalau saya sendiri dulu mulai menghafal itu secara pribadi, secara sendiri itu SMP mulai menghafal. Memang telat dari keluarga Pak Agus ini saya masih jauh lah. Itu saya sendiri Pak? SMP ya. SMP saya mulai menghafal. Dan hatamnya itu ketika lulus SMA, jadi ketika usia 19 tahun. Setelah itu adik saya ikut juga. Saya berkeluarga itu dua bersaudara. Adik saya perempuan baru hatam sekitar 3 tahun yang lalu ya, 3 tahun yang lalu baru selesai hafalan Qur'annya. Jadi di situ ada kemauan yang keras juga dari pernah kebayang akan menghatamkan Al-Quran itu ya karena 30 juz ya, dialami oleh Pak Agus ini. Pak Agus ya, subhanallah, PNS, anaknya hufad kan gitu ya. Jadi anak saya harus hafal juga nih, malu nanti sama Pak Agus ketemu di jalan. Nah, kayak gitu ya, insya Allah ini sebagai spiritnya lah. Mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini dengan melihat keluarga Pak Agus ini bisa termotivasi bahwa Allah tidak pernah menentukan, nggak pernah ada perjanjian Bu ya dengan kita, kamu nanti di dunia tidak akan jadi penghafal Quran, itu nggak pernah ada. Jadi kata Allah, qul attakhadtum indallahi ahda, katakan kepada mereka, apakah mereka sudah ada perjanjian dengan Allah, kamu nanti nggak akan jadi orang soleh. Nggak pernah kita ada perjanjian begitu. Jadi semua kita bisa, semua kita punya peluang, asal kita maksimal ya, keinginan kita kuat dan ada usaha yang kuat dari diri kita. Memang perlu mujahadah, perlu kesabaran yang tinggi ya betul. Nah, kan sebelum ada kemauan, ada motivasi atau ada azam, kita kan harus tahu dulu pemahaman tentang keutamaan Al-Quran, membaca Al-Quran, keutamaan dan keutamaan kualitas, sehingga kita bisa terdorong dan muncul adanya azam. Nah, Pak Ustadz gimana sih keutamaan dari Al-Quran tersebut? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk keutamaan ya, ketika saya dulu mulai menghafal, nanti juga bisa kita sharing dengan teteh-teteh ini, dengan Pak Agus. Kita lihat banyak sekali di dalam Al-Quran atau di dalam hadis ya, berita tentang keutamaan para sahabat Al-Quran. Kata Allah, "Tsumma awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina." Kami akan mewariskan Al-Quran ini kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Bayangkan, saya ketika baca ayat ini, pilihan Allah nih, ya pasti semua kita ingin menjadi hamba-hamba pilihan Allah, betul? Ya, pasti kita ingin menjadi hamba-hamba pilihan Allah SWT. Kita baca hadis, ya kata Rasulullah SAW, Inna lillahi ahlaini minan nas. Allah punya keluarga di antara manusia. Bayangkan, Allah punya keluarga di antara manusia. Sahabat heran, manhum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Kata Rasul, hum ahlul Quran. Mereka adalah para sahabat Al-Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dulu ya ketika saya mulai terjun ke dunia Al-Quran itu, melihat banyak sekali keutamaan-keutamaan. Memang menumbuhkan keyakinan ini perlu kekuatan yang kuat dari diri kita. Yang kedua, banyak interaksi dengan Al-Quran.
Sering dengar, sering lihat gitu ya. Mata kita sering berinteraksi, lisan kita sering interaksi, telinga kita sering interaksi, nanti suka itu dengan Al-Qur'an. Ya, kalau begini ibu-ibu, ibu punya sahabat. Saya yakin ibu nggak akan punya sahabat itu kalau ibu tidak kenal. Pasti ibu mulai berinteraksi dulu ya. Setelah interaksi mulai mengenal kegiatannya, lama-lama cinta, sayang sama dia. Kan gitu. Jadi ada interaksi dulu dengan Al-Qur'an. Maka seorang ulama mengatakan man ada syai'an, ya barang siapa yang manjahila an syai'in a'adzahu, barang siapa yang tidak tahu terhadap segala sesuatu, dia akan benci, bahkan tidak mau gitu ya. Apa sih enaknya jadi penghafal Quran? Saya juga dulu begitu, Bu. Mungkin lihat Pak Agus apa enaknya gitu ya, anak-anak hafal Quran tuh apa, tidak mendatangkan istana yang besar, Pak ya, kendaraan yang mewah kan tidak gitu ya. Tapi di situ ada satu kenikmatan yang kata Said Qutb, la ya'rifuha illa man dzaqaha, yang tidak ada yang tahu melainkan yang masuk ke dalamnya. Sok ibu kalau lihat di gazebo kalau pas ada konser, Bu ya, malam-malam ada konser, saya suka berpikir begini, apa enaknya di situ malam-malam nggak digaji, mereka itu desek-desekan gitu ya, capek, kadang gerimis. Nah, kenikmatan itu akan diraih ketika kita masuk ke dalam dunia itu, seperti itu. Ya. Dan ketika bisa merasakan kenikmatan itu ya Pak Ustadz. Ya, ketika nanti ya memang untuk merasakan kenikmatan itu harus perlu perjuangan ya, terus kita ya mujahadah, Bu ya. Orang maksiat aja mujahadah kok. Seorang mau nonton bola aja tengah malam, dia mujahadah dulu gitu ya. Nyiapin cappuccino-nya, beli kacang garudanya, siapin alarmnya. Sekarang mau masuk surga nggak mujahadah. Lucu gitu ya, maksudnya bahwa surga itu tidak bisa diraih dengan gratis gitu ya, mahal bahwa ya, Pak surga Ustadz, itu mahal, jadi harus dengan usaha yang kuat dari diri kita seperti itu. Dan salah satunya lewat Al-Quran sebagai salah satunya lewat nanti. Al-Quran ya, dan juga seperti itu. Nah ini kalau kan Al-Quran sebagai bekal di dunia ya Pak ya, nah nanti di akhiratnya itu seperti apa Pak? Al-Quran memberikan pertolongan bagi kita. Ya, kalau kita berbicara nanti di akhirat ya, ini satu keyakinan yang kuat dalam diri kita bahwa Al-Quran itu kata Rasulullah SAW akan menjadi syafaat bagi orang-orang yang membacanya gitu ya. Bahkan orang yang nanti di akhirat itu ibu-ibu, bahwa Bapak akan ada pesta. Pesta ini dalam riwayat dikatakan akan dihadiri oleh para penghafal Quran. Jadi kata Rasul, yang tidak hafal Quran tuh pada nonton di samping, sedih, nangis gitu ya, nonton, aduh katanya. Nah kata Rasul nanti satu-satu dipanggil tuh, fulan maju, kata Rasul, kemudian diperintahkan kepada orang ini, ikra, baca satu ayat dia, terus naik masuk surga, naik tingkatan di surga, baca lagi, naik lagi, terus sampai akhir ayat yang dia hafal ketika di dunia. Nah kata Rasulullah SAW, dalam riwayat ini menjelaskan inilah pesta para penghafal Quran, ahlul Al-Quran, yang mana orang-orang pada iri untuk ikut pesta itu. Ya paling tidak ibu ketika baca riwayat ini saya langsung berpikir tingkatan mana yang paling sepi, yaitu yang hafalannya banyak, betul nggak? Ya tingkatan yang palak binas pasti rame ya di situ ya, karena semua orang hafal kan gitu. Jadi kan semua orang dipanggil tuh, yang hafal Al-Fatihah juga dipanggil, yang hafal palak binas juga dipanggil. Tapi nanti baca, kemudian disuruh lagi, kata Allah baca lagi. Ya Allah sudah cuma ini aja, sudah nanti ngarumpul nanti di derajat falak binas itu. Nanti yang derajat 30 juz itu rada sepi di situ. Jadi di surga juga ada derajat-derajatnya ya. Ada derajat-derajatnya. Dan yang terakhir, Rasul pernah bersabda bahwa nanti di akhirat itu akan ada suami istri dinaikkan oleh Allah ke dalam surga, diberikan mahkota yang mulia dan pakaian yang mulia. Suami istri ini berkata, ya Rob, ya wahai Allah, apa yang kami lakukan? Kenapa diberi pahala sebesar ini? Kemudian kata Allah, kamu diberi pahala sebesar ini karena kamu telah mendidik anak-anakmu dengan Al-Quran. Subhanallah. Jadi itu harus jadi motivasi bagi ibu dan bapak untuk mendidik anak-anak, karena anak-anak adalah saham kita. Kalau kita nggak mampu nih, sibuk, sekarang sudah banyak lembaga, sudah banyak tempat, ya sudah banyak fasilitas yang bisa menjadikan anak-anak kita ini menjadi sahabat Al-Quran. Mau jadi dokter yang hafid, mau jadi ahli sains yang hafid gitu apapun ya. Pekerjaannya. Tergantung. Tapi tetap jadi hafiz, ya. Apapun pekerjaannya seperti itu. Ya baik. Terima kasih Pak Ustadz. Dan kalau tidak salah saya pernah mendengarkan riwayat juga bahwasanya Al-Quran akan hadir kepada di alam kubur.
menjadi teman bagi kita. Itu riwayatnya seperti apa Pak Ustadz? Itu riwayat tentang bahwa nanti amal-amal soleh itu akan mendampingi kita. Ya, amal soleh itu akan menemani kita di alam barzakh sampai nanti dibangkitkannya kita di hari kiamat seperti itu.